Ya kembali apa kabar Indonesia Malam. Sekarang saya tanya kepada Dokter Danardi. Dok, kalau misalnya kita sudah berada mungkin di tengah-tengah kemacetan atau di tengah-tengah kepadatan, apa sih yang harus kita lakukan? Biasanya kalau kondisi kayak gitu, cepat marah, emosi, stres, capek, itu campur aduk, Dok. Ya, jadi nomor satu bahwa kita harus pandai mengukur diri kita. Apakah saya sudah masuk dalam kategori lelah? Kalau menurut standar itu katanya bahwa setelah 3 jam menyetir itu harus istirahat. Nah, jangan kita memaksa bahwa sebentar lagi, sedikit lagi, itu malah berbahaya. Jadi kalau tadi dikaitkan bahwa bagaimana tipsnya adalah ketika kita sudah lelah harus istirahat. Nomor satu istirahat itu apa sih? Mengalihkan fokus, mengalihkan perhatian. Kalau tadinya saya di belakang kemudi, maka saya harus turun. Apakah saya jalan-jalan, stretching, atau saya minum, atau saya makan, atau mungkin ngobrol. Kalau saya coba melihat di rest area, saya sering lihat bahwa supir-supir apakah itu truk ataupun luar kota itu mereka mandi. Ya. Mandi itu juga bisa membuat lebih segar. Tapi prinsipnya adalah istirahat. Berbaring juga oke, tidur juga oke. Ya. Jadi jangan memaksakan merasa bahwa masih bisa. Ya. Itu sangat berbahaya. Ya, Dok, sekarang kita ke Makassar ya. Sudah ada rekan kami Andi Kumala yang siap mengabarkan dari sana. Malah. Ya, Caca, di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar malam ini arus mudik sudah mulai terlihat aktivitasnya bahkan sejak beberapa hari terakhir. Kalau hari ini ada 4 jadwal kapal yang bersandar di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, diantaranya adalah KM Tidar, KM Unsini, KM Binaya, dan juga KM Wilis. Nah, yang malam ini tiba adalah KM Tidar dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, dan nantinya akan kembali ke Bau-Bau. Diperkirakan ada sekitar 2.600 penumpang yang melalui Pelabuhan Makassar pada malam hari ini dengan KM Tidar. Dan untuk Pelabuhan Makassar sendiri memang merupakan pelabuhan yang paling sibuk di wilayah regional 4 atau di kawasan Indonesia Timur. Jumlah total arus penumpang hingga H-9 atau per 14 April 2023 kemarin itu mencapai 17.508 penumpang, baik itu embarkasi maupun debarkasi. Sementara untuk total arus kunjungan kapal mencapai 19 call hingga H-9 kemarin. Dan di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar juga telah disiapkan atau telah didirikan sejak tanggal 6 April kemarin posko terpadu angkutan lebaran 2023. Kalau Anda lihat di belakang saya, ini merupakan posko mudik lebaran yang ada di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar yang terdiri dari berbagai unsur di sini agar masyarakat bisa mendapatkan informasi terkait arus mudik dan arus balik lebaran 1444 Hijriah. Dan himbauan dari baik itu dari pihak pelabuhan, Pelindo, dan juga berbagai unsur yang ada di posko mudik lebaran ini agar para penumpang setidaknya menyiapkan 3 hal. Yang pertama adalah mempersiapkan kesehatan sebelum berangkat dengan menggunakan kapal atau moda transportasi laut. Pastikan kesehatan Anda sebelum mudik. Kemudian yang kedua adalah memeriksa dengan baik barang bawaan Anda, apalagi kalau Anda memiliki anak kecil harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Dan yang ketiga adalah pastikan jadwal kapal agar Anda tidak salah datang pada hari atau jam sehingga berdampak pada harus menunggu atau menginap di pelabuhan. Namun memang di Pelabuhan Soekarno-Hatta sendiri, Pelindo sudah menyiapkan ruang tunggu sementara bagi warga yang harus menunggu lebih lama untuk jadwal kapalnya. Nah, total keseluruhan peningkatan penumpang di wilayah regional 4 ini mencapai 130% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Rinciannya adalah 5.000 penumpang untuk tahun lalu, sedangkan tahun ini 137.414 penumpang hingga H-9. Ya, Caca, itu tadi informasi yang dapat kami kabarkan dari Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Kita kembali ke Anda di Jakarta. Baik, terima kasih Mala mengabarkan langsung dari Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Sekarang saya akan narasumber saya, Pak Imam Prasojo. Pak Imam, sebenarnya kondisi-kondisi sosial apa sih yang mungkin saja terjadi kalau misalnya masyarakat berada di tengah-tengah kemacetan? Seperti apakah bentrokan atau mungkin dia memaksakan kendaraannya tetap melaju supaya cepat sampai ke kampung halaman, tapi ternyata peristiwa tidak diinginkan terjadi, kecelakaan, atau mungkin jangan-jangan kriminalitas, seperti apa? Ya, pada saat masyarakat itu
dalam situasi terdesak ya, apakah itu karena lelah, tidak punya tempat istirahat, kemudian dia berdesakan, tidak mendapatkan kelancaran pada saat berlalu lintas, tentu akan berbagai kemungkinan bisa terjadi. Ada faktor-faktor yang tadi dikemukakan, bagaimana sikap individu itu menentukan di dalam merespon terhadap situasi. Tetapi ada struktur sosial atau pelayanan yang juga tidak kalah penting dan bahkan menurut saya sangat-sangat penting. Lebih penting jangan-jangan. Jadi kalau seandainya kita tahu nanti akan ada potensi membludak orang mudik, ya kita tahu bahkan akan ada terjadi situasi yang kelelahan yang akan secara masif terjadi, maka upaya preventif itu adalah menyiapkan satu regulasi yang ketat, ya jangan sampai orang itu melakukan pelanggaran-pelanggaran sehingga mempunyai efek terhadap pengendara lain. Nah, yang kedua adalah bagaimana tempat-tempat untuk istirahat, ya itu betul-betul difasilitasi. Betapapun seseorang itu sadar, ya tadi sudah dikemukakan bahwa kita harus bisa mengukur diri tentang potensi ataupun tingkat ketahanan tubuh kita pada saat melakukan berlalu lintas itu. Tapi kalau tidak ada infrastruktur, tidak ada fasilitas kesehatan atau istirahat yang disediakan di banyak tempat, maka itu tidak akan terjadi. Oleh karena itu yang saya khawatirkan sekarang ini dalam mudik kali ini, saya kok melihat agak senyap, ya, agak tidak terlalu upaya-upaya untuk penyiapan infrastruktur kesehatan, ya. Tempat istirahat, partisipasi publik itu tidak seperti yang pernah dulu sebelumnya terjadi. Oleh karena itu saya khawatir ini akan mengakibatkan angka orang yang kecelakaan meningkat. Terutama ini sepeda motor nih yang harus betul-betul diwaspadai. Kemudian akan terjadi angka tingkat kecelakaan juga akan naik, ya. Nah, ini hal-hal seperti ini yang harus kita hindari. Baik. Dan masih ada waktu. Tanpa itu saya kira musibah COVID yang kemarin kita alami ini berubah menjadi musibah lalu lintas. Nah, ini harus betul tidak boleh terjadi dengan kita melakukan upaya menyiapkan yang terburuk dengan doa dan harapan yang terbaik. Saya kira itu yang harus, sikap mental yang harus dilakukan. Baik. Pak Imam, terima kasih banyak atas waktunya. Nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada Pak Dirlantas bahwa jangan sampai musibah lalu lintas terjadi. Bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk Anda. Karena kabarnya meskipun macet, padat, membludak, etle ini tetap berlaku. Tilang elektronik, hati-hati sesaat lagi.